Oke, balik lagi di Gamdo YouTube channel. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting pada saat kita memulai game, yaitu Landscape Auto Material. Oke, kita langsung saja ke project kita. Nah, saat ini saya sedang buka projectnya di Unreal Engine, dan kita akan masuk ke dalam yang namanya content drawer, di mana kita akan buat folder untuk menyimpan material function. Jadi material function adalah sebuah function yang akan kita gunakan untuk menentukan material-material nanti yang akan kita layering di dalam landscape kita. Jadi kita udah siapin foldernya, namanya material function folder. Nah, di sini saya sudah bikin beberapa material function yang bisa kalian lihat. Ada beberapa yang saya sudah bikin, dan untuk membuatnya sangatlah sederhana. Jadi untuk membuatnya kalian cukup klik kanan, ya. Jadi untuk membuatnya kalian cukup klik kanan, lalu kalian ambil yang namanya atau pilih material, lalu pilih yang material function, ya. Jadi simple sekali. Nah, setelah kalian klik gitu, nanti kalian tinggal kasih nama sesuai dengan nama-nama material function yang sudah saya buat di dalam folder saya ini, dalam project. Oke, kita langsung saja buka salah satu dari material function yang saya sudah buat, yaitu material function depth fade. Oke, kita double klik untuk kita buka, dan kalian lihat di sini sudah ada blueprint. Jadi blueprint ini adalah sebuah visual scripting, ya. Jadi kita nggak perlu coding, nggak perlu scripting coding, tapi kita cukup menggunakan node-node yang kita akan sambung-sambungkan dengan menggunakan garis-garis itu, ya. Jadi yang semua yang ada di sini adalah semuanya node. Oke. Kita di sini ada beberapa node yang kalian bisa lihat di sebelah kiri. Yang sebelah kiri adalah parameter. Jadi dua itu adalah parameter yang merupakan tipe datanya adalah scalar. Jadi scalar mungkin bisa diibaratkan mirip dengan float, ya. Float itu bilangan-bilangan yang lebih dari 2 digit, atau bilangan bisa desimal juga gitu, ya. Jadi scalar parameter expression output a single float value constant that can be accessed and changed in an instant of a material or on the fly by code. Jadi kita bisa rubah dengan menggunakan codingan. Jadi intinya ini adalah sebuah parameter. Kita kasih nama parameternya dengan distance, blend fade length. Jadi kalian cukup dengan klik saja S atau tekan S di keyboard kalian, lalu klik kiri, dan dia akan membawakan buat kalian yaitu scalar parameter yang kalian bisa lihat di situ. Oke. Nah, tinggal kasih nama saja seperti yang saya lakukan di sini. Jadi saya juga buat kasih nilai juga untuk distance saya itu sekitar 4096. Jadi angka-angka yang saya otak-atik sendiri, ya. Jadi angka-angkanya saya otak-atik sendiri. Nah, di bawahnya kita punya static boolean. Jadi kalau static boolean itu adalah sebuah boolean value, ya. Jadi atau variabel, bisa dibilang sebagai variabel atau parameter untuk menyimpan nilai true atau false. Nah, lalu kita akan sambungkan dia ke dalam kamera depth fade. Jadi kamera depth fade ini adalah sebuah komponen ataupun function yang sebetulnya sudah ada di Unreal. Jadi saya nggak buat itu, ya. Jadi untuk mengaksesnya kalian tinggal klik kanan dan cari saja kamera depth fade, ya. Nah,
kita akan sambungkan si distant blend fade length ke dalam fade length-nya seperti kalian lihat di situ ya. Jadi kalian bisa sambungkan dengan cara menarik note-nya aja. Jadi note-nya itu kita tarik aja ya. Kita bisa tarik si note-nya itu. Nah, semua yang ada di sini yang saya sudah kotakin itu adalah note-note semua ya. Jadi ini adalah note. Mungkin kalau kalian yang pernah belajar Unity, kalian pernah menggunakan bold ya, visual scripting dengan bold. Tapi kalau di Unreal kita menggunakan blueprint yang mirip dengan bold, yaitu dengan menggunakan note seperti ini. Caranya tarik saja, lalu klik kiri tarik, lalu lepas klik kirinya, maka kalian akan diminta untuk memasukkan komponen ataupun node yang untuk menjadi seperti konverternya gitu ya. Nah, kita tinggal cari kamera depth fade-nya seperti itu dan gampang sekali. Jika kalian sudah punya kamera depth fade-nya, kalian mau koneksikan, saya akan kasih tunjuk, saya hapus dulu yang di sini. Cara menghapusnya adalah tekan Alt lalu klik kiri, lalu kita tinggal tarik dan tarik ke dalam node fade length-nya. Nah, dari sana kita akan konversikan lagi atau kita akan input lagi ke dalam node berikutnya ya. Jadi node berikutnya itu adalah mask. Nah, mask ini kalau kalian lihat, mask itu terdiri dari RGB dan alpha ya. Jadi ada R, GB dan alpha. Yang kita akan gunakan hanya R-nya saja atau red channel-nya. Jadi ada 3 channel dan 1 alpha channel ya. 3 channel untuk color dan 1 channel untuk alpha. Nah, lalu kita sambungkan dengan outputnya yang kita kasih nama dengan fade mask. Kalau udah selesai, jangan lupa kalian compile atau apply lalu save. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke dalam material function kita yang berikutnya. Jadi kita tutup, lalu kita masuk ke material function dengan nama opacity ya. Jadi tinggal sama seperti tadi, kalian tinggal pergi ke material lalu material function. Kita buka dulu di sini material function kita. Nah, yang ini kelihatannya seperti lebih kompleks ya. Jadi kita punya blueprint yang lebih kompleks, tapi jangan khawatir. Jadi untuk membacanya lebih gampangnya kalian bisa dari sebelah kanan ke kiri ya. Jadi bacanya dari mulai dari output ke input. Nah, untuk di inputnya sendiri kita punya 4 parameter ya, 4 input. Yang pertama itu ada paling atas itu adalah constant value yaitu 1 ya. Jadi kita punya constant value di sana. Caranya kamu untuk mendapatkannya tinggal tahan 1 di tombol kalian lalu klik kiri. Kalian akan mendapatkan constant value 1 itu ya. Nanti kita akan fit atau kita akan masukkan untuk perhitungan di use switch ya. Use switch itu adalah, kalau kalian baca, itu adalah switch untuk menentukan antara false atau true. Ini mirip dengan boolean value ya. Jadi kalian tinggal cari saja di dalam node-nya. Oke. Nah, dari sana kita akan mengkalikan atau memultiply. Jadi dari use switch yang kita udah dapat dari 1 dan input, kita akan multiply dengan yaitu per instant fade amount-nya. Jadi material expression per instant fade amount ini juga adalah built-in yang sudah ada di Unreal. Jadi kalian tinggal cari aja, klik kanan lalu cari. Oke. Multiplikasi dari kedua angka tersebut kita akan masukkan ke dalam use depth fade ya. Jadi kita akan masukkan ke sana sebagai nilai false-nya. Oke, sebagai nilai false-nya kita masukkan ke sana seperti itu. Dan kalian bisa lihat sendiri dari use depth fade kita akan masukkan juga true-nya
Nah, true-nya ini berasal dari kamera fade range sama kamera fade offset. Jadi apa itu kamera fade range dan fade offset? Dua parameter ini adalah sebetulnya skalar yang kita pernah pelajari ya. Nah, lalu kita masuk ke kamera depth fade, lalu setelah itu hasilnya kita akan inverse ya. Jadi yang ini adalah inverse menjadi nilai minus positif, jadi nilai negatif 1 ya. Nah, lalu kita multiplikasi dengan bilangan yang dari atas sebelumnya ya. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam Dither Temporal AAA ya. Jadi hasil dari kamera depth fade kita inverse dulu, lalu kita multiply dengan multiplikasi dari use solid opacity tadi, lalu kita masukkan ke Dither. Setelah dari Dither kita akan interpolation. Jadi interpolation itu adalah dua nilai yang akan kita tweaking atau kita atur perubahannya dengan menggunakan alpha. Jadi kalian bisa lihat di situ ada nilai pertama yaitu dari multiplikasi solid opacity, dan nilai keduanya adalah dari Dither. Dither AAA adalah anti-aliasing ya. Anti-aliasing itu jadi noise-nya itu akan berubah terus sesuai dan bercampur antara background dan foreground gitu ya. Nah, nilai alfanya sendiri datang langsung dari kamera depth fade gitu ya. Jadi kita punya Dither, kita punya solid opacity, dan kita punya tadi adalah alfanya datang dari Dither ya. Dan lalu kita masukkan ke output yaitu opacity seperti ini. Oke, setelah selesai seperti biasa kalian tinggal apply lalu save ya, seperti itu. Oke, kita tutup dan kita akan lanjut ke function berikutnya yaitu function material function pivot mask ya. Nah, ini lebih simple. Sebetulnya ini lebih simple kalau kalian lihat ya, parameternya cuma dua ya. Jadi inputnya cuma dua yaitu absolute world position atau world position yang kalian bisa lihat di situ ada x, y sama z ya. Jadi koordinat 3 dimensi yang akan kita gunakan karena nanti objek atau material dari landscape kita atau level kita itu menggunakan 3 dimension koordinatannya. Jadi kita menggunakan x, y, z, dan kita juga punya objek pivot point. Pivot point bisa diibaratkan sebagai orientasi dari dari objek kita gitu ya yang menggunakan material ini. Oke, setelah itu kita akan input dia ke dalam distance. Jadi world positionnya ke distance A dan pivotnya itu ke distance B ya, nilai distance B. Lalu hasil dari perhitungannya kita akan divide atau bagi dengan 64. Nah, nilai konstan 64 ini adalah hasil dari percobaan beberapa kali. Jadi kalau menurut kalian kurang bagus, kalian bisa masukin angka yang berbeda. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam outputnya yaitu dengan nama pivot mask. Oke, gampang sekali ya untuk yang pivot mask ini, kalian apply dan kalian save lagi. Lalu kita berikutnya ke MF pixel depth ya, Dither. Nah, kalau ngomong Dither berarti kita berhubungan dengan anti-aliasing lagi ya. Jadi saya ulang lagi, anti-aliasing adalah sebuah prosedur di Unreal ataupun di beberapa post processing di mana kita akan membaurkan atau menggabungkan antara foreground sama background ya. Jadi kita punya di sana punya Dither Temporal AAA ya. Dither Temporal AAA ini juga adalah built-in dari si Unreal-nya sendiri. Jadi kalian tinggal klik kanan lalu cari saja Dither Temporal AAA. Oke. Nah, Dither Temporal AAA ini adalah temporal atau Dither TAA, lebih dikenal dengan TAA atau anti-aliasing-nya seperti itu. Di situ ada alpha threshold-nya dan ada randomnya. Ya.
Jadi ada dua input untuk meter temporal AEA, yaitu alpha dan random. Oke. Dari nilai ini nanti kita akan masukkan ke dalam multiply. Jadi kita akan multiply, dan multiply ini adalah operator yang sama seperti operator matematika gitu ya. Jadi kita akan kalikan dengan nilai scalar kita atau nilai float, yaitu pixel depth meter ya. Saya menggunakan nilainya 5, angkanya 5 di situ. Saya multiplikasikan, lalu dari situ saya akan masukkan ke dalam lerp, yaitu untuk B-nya. Dan dari lerp ini untuk A-nya sendiri adalah nilainya 0. Jadi saya akan coba meloop lerp kan antara 0 sampai ke bilangan apapun juga hasil perkalian dengan 5 tadi ya. Oke, seperti itu. Jadi diternya temporal AA settingan kita, dan kita kalikan dengan 5, dan hasilnya kita akan interpolasikan dengan 0. Jadi dari 0 sampai bilangan berapapun juga hasil dari multiplikasi diter dan 5 tadi. Oke, hasil dari interpolasinya, alfanya sendiri itu datangnya adalah dari pixel depth diter near fade ya. Jadi near fade-nya itu saya kasih 256 di situ. Lalu saya konversi atau saya masukkan ke dalam kamera depth fade length-nya, lalu hasilnya saya masukkan ke dalam alpha. Oke. Dari hasil lerping atau interpolasi, saya masukkan ke dalam use pixel depth meter sebagai nilai true-nya. Kalau kalian lihat di situ ada default value-nya dicentang, artinya nilai dasarnya adalah true ya, bukan false. Oke. Lalu ke output, setelah itu kita save dan kita buka material function berikutnya, yaitu material roughness ya. Jadi di situ kita punya input roughness, ini adalah cuman input function input aja ya. Jadi ada function input, kalian tinggal klik kanan untuk mencarinya, klik kanan lalu cari function input. Dari function input saya convert dia ke, bukan convert ya, tapi inverse. Jadi bilangannya dibalik menjadi nilai negatif. Dari sana saya langsung kasih dia masuk ke dalam use inverted roughness. Jadi nilai inverted roughness-nya itu adalah pasti bilangan negatif, yaitu true. Kalian lihat juga di situ centangnya nilai default-nya adalah true. Oke. Nah, dari situ saya multiplikasikan. Nah, multiplikasinya adalah dengan bilangan roughness multiplier yang saya kasih nilai 1 ya. Jadi multiplikasinya 1. Lalu dari multiplikasi itu saya bikin ke power. Nah, base-nya itu adalah hasil dari bilangan perkalian tadi, sedangkan pangkatnya adalah 0,5 ya. Jadi pangkatnya itu adalah roughness power ya, eksponensial itunya atau power atau pangkatnya adalah 0,5 seperti itu. Dan kita tinggal masukkan ke dalam roughness output kita. Setelah selesai, seperti biasa apply dan save. Oke. Lalu kita masuk lagi ke dalam material function, yaitu slope mass ya, slope mass. Oke. Nah, di sini kita ada dua output ya. Jadi kalau kalian lihat di situ ada dua output. Output yang pertama adalah output slope mass dan output slope normal mass ya. Sedangkan inputnya kita punya pixel normal WS ya. Kalian bisa baca sendiri di situ. Nah, kita juga punya input function sebagai inputnya. Jadi kita punya dua input dan kita punya dua output di situ. Oke. Nah, setelah itu kita juga punya ya dua slope mass ya. Kalau kalian lihat, dua-duanya menggunakan slope mass sebagai logiknya, di mana
slope mask yang pertama kita hanya menggunakan tangent atau tangen ya. Tangen itu adalah ya kawannya sinus kosinus ya, tangen itu ya. Dimana kalau tangen 45 kan nilainya 1 ya. Jadi kita akan masukkan si pixel normal itu ke dalam tangen, lalu kita tambahkan dengan nilai slope mask yang lain, tapi slope mask yang itu adalah hanya full power dan konstanta ya. Yang di atas itu tangen, yang di bawah itu adalah full power sama konstanta ya. Konstantanya adalah di sini saya bikin 2, sedangkan untuk full powernya dapat dari multiplikasi antara input function dikali dengan bilangan 6 ya. Jadi kalau kalian lihat dia dikali bilangan 6 itu masuk ke dalam full power seperti itu. Sedangkan ini adalah 2 adalah konstanta untuk chip konstanta yang dari slope mask itu. Lalu kita tambahkan ke dalam slope power yang lain yang hanya menggunakan tangent gitu. Oke. Dari sana setelah kita punya dari add itu, kita akan clamp dia ya. Jadi dari dua slope mask ini kita udah tambahkan, lalu kita akan clamp dia menjadi, clamp itu membatasi ya, maksudnya clamp itu dibatasi nilainya, jadi nilai maksimalnya 1, nilai minimalnya adalah 0. Lalu outputnya kita masukkan ke dalam output slope mask. Oke. Nah, untuk output slope normal mask sendiri itu kita dapatnya hanya dari si slope mask yang yaitu input yang kita multiply dengan 6. Oke. Jadi semua ini harus kita cek ya. Jadi semua material itu kita harus cek untuk expose di to library supaya kita bisa gunakan seperti itu. Oke. Lalu kita lanjut lagi, kita buka yang terakhir yaitu water mask. Water mask sendiri kita akan bikin supaya material kita bisa melihat kalau di situ ada air atau tidak, atau posisinya memang untuk air atau bukan gitu ya. Nah, di sini kita punya beberapa input dan outputnya cuma 1 ya. Jadi outputnya adalah si water mask, sedangkan si inputnya ada beberapa ya. Nanti kita lihat. Nah, outputnya itu kita bacanya dari kanan ke kiri ya untuk memudahkannya. Jadi kalian lihat di situ output itu adalah hasil dari power. Power dari apa? Power dari multiplikasi antara inputnya. Jadi yang merah itu input snow vertex ya, dikali dengan bilangan 4 ya, konstanta 4. Nah, seperti itu multiplikasinya dari input dan multiplikasi dari logic yang ada di atasnya ya. Kalau kalian lihat logiknya lumayan ribet ya. Nah, sedangkan untuk yang multiplikasi B-nya datang dari slope mask. Nah, sedangkan yang A-nya datang dari clamp dan beberapa operator matematik yang kalian bisa lihat ya, logiknya seperti itu. Jadi kita punya beberapa operator di situ, ada multiply, ada add, ada inverse, dan ada clamp juga di situ ya. Itu juga adalah juga adalah operator ya. Jadi kita menggunakan banyak sekali operator karena sebetulnya kita menghitung ya. Nah, di sini kita punya 3 input untuk menuju ke dalam multiplication yang nanti kita akan pakai ya. Dan di bawahnya kita punya slope mask sebagai converter ya, bisa dibilang sebagai converter dari water slope power sama water edge contrast di situ. Jadi kita punya sekitar 6 input dan 1 output. Oke, kita lihat lagi dari kanan. Kita lihat di situ kita punya input yang tadi saya sudah jelaskan, dan kita juga akan
lakukan perhitungan di mana si power itu datangnya dari multiplikasi. Multiplikasi ini datang dari mana? Dari input snow vertex, oke. Dan si berikutnya multiplikasi A-nya adalah datang dari sebetulnya multiplikasi dari slope mass dan multiplikasi dari absolute water position. Ya, kalau kalian lihat absolute world position, water max world position sama water world position power. Ya. Kalian bisa lihat di situ, itu adalah logiknya seperti itu. Oke. Nah, untuk mencari water position atau world position, kalian cukup klik kanan lalu cari saja world position. Ya, untuk water untuk ini ada sebetulnya adalah cuman scalar aja ya. Jadi seperti parameter sebelumnya yang kita sering gunakan. Oke. Nah, untuk slope mass ini kita juga pernah gunakan, kita hanya menggunakan fall power sama konstanta juga ya. Untuk fall powernya datang dari water slope power, sedangkan untuk konstantanya datang dari world edge contrast sama input mass ya. Seperti itu, perkalian antara input mass dan water edge contrast di situ. Seperti itu. Lalu hasil dari slope mass ini kita akan fit ke dalam multiplikasi kita yang di sebelah kanan itu. Kalau kalian lihat multiplikasi sebelah kanan, oke, setelah itu kita akan kalikan, hasil perkaliannya kita akan kalikan dengan menggunakan tadi ya, perkalian antara input snow vertex ya. Kenapa menggunakan input snow vertex? Karena seperti biasanya adalah air itu selalu di bawah dari salju sendiri gitu ya. Nah, setelah itu multiplikasinya kita baru masukkan ke dalam power dengan eksponen powernya atau pangkatnya adalah 4, lalu kita masukkan ke sana ya. Oke, itu saja dari saya untuk video hari ini tentang material function untuk auto material. Nanti di video berikutnya kita akan buat beberapa function lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.